Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang model keputusan investasi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang metode ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu investasi. Apa sih yang dimaksud dengan investasi dan mengapa investasi itu penting terutama untuk generasi milenial saat ini? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal kepada suatu perusahaan atau suatu aset dengan tujuan untuk menerima keuntungan di kemudian hari. Singkatnya, berinvestasi sama halnya dengan kita menabung untuk masa yang akan datang. Investasi itu penting untuk siapa saja, terutama untuk generasi milenial saat ini. Karena kenapa? Karena dengan berinvestasi, kita akan mendapatkan banyak manfaat dan pengalaman baru. Dengan berinvestasi, kita dapat meningkatkan nilai aset dan kekayaan pribadi. Kita dapat meraih kebebasan finansial, dan kita pun dapat membantu negara agar terhindar dari inflasi. Jadi, untuk aku, kamu, kita, dan para kaum milenial lainnya, sudah saatnya kita mulai belajar berinvestasi sejak dini untuk memupuk bekal di masa depan. Investasi sendiri terbagi akan beberapa jenis, yaitu investasi saham, investasi obligasi, investasi emas, investasi reksadana, dan ada pun beberapa jenis investasi lainnya. Investasi yang sedang hits atau populer saat ini di semua kalangan, yaitu investasi saham, investasi reksadana, investasi properti, dan investasi emas. Sebelumnya, telah disinggung tentang investasi saham. Investasi saham adalah jenis instrumen penanaman modal yang banyak diminati. Investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Dalam artian lain, saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang model keputusan investasi. Pada metode ini, kita akan membahas tentang memprediksi harga saham untuk mengetahui harga saham di masa yang akan datang. Apa itu model keputusan investasi? Model keputusan investasi adalah metode yang bisa digunakan untuk mengetahui variabel yang secara dominan berpengaruh dalam upaya memprediksi harga saham. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui tujuan dari memprediksi harga saham. Tujuan dari memprediksi harga saham sendiri yaitu untuk mengetahui kecenderungan harga saham di masa mendatang, di mana kecenderungan harga saham naik akan mengindikasikan harga sahamnya rendah, sehingga kita harus mengambil keputusan untuk membelinya. Sedangkan kecenderungan harga saham turun, maka akan mengindikasikan harga sahamnya tinggi, sehingga kita harus mengambil keputusan untuk menjualnya. Keputusan jual beli saham dapat didasarkan pada harga dan return saham. Pada dasarnya, untuk memutuskan menjual atau membeli, perlu diketahui posisi saham apakah sudah under value atau over value. Investor diharapkan dapat mengambil keputusan membeli atas saham-saham yang under value dan mengambil keputusan menjual atas saham-saham yang over value. Setelah mengambil keputusan untuk menjual atau membeli, investor akan menghadapi kenyataan bahwa setiap keputusan tidak selalu menguntungkan. Saham under value adalah saham yang memiliki harga jual lebih rendah atau lebih murah dari harga normalnya. Under value sendiri artinya sebuah penjualan sekuritas atau produk investasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Saham over value adalah saham yang mempunyai harga lebih dan mahal berbanding nilainya. Over value sendiri artinya kondisi harga saham di pasar dinilai terlalu mahal karena harga saham di pasar lebih besar dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik atau intrinsic value adalah nilai yang melekat pada investor dari sebuah perusahaan, investasi, atau aset independen dari nilai pasarnya.
Investor adalah setiap orang yang menanamkan modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Adapun artian lainnya yaitu investor atau pemodal adalah perorangan ataupun lembaga yang melakukan investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun karakteristik dari saham undervalue dan overvalue. Untuk saham undervalue, yang pertama, harga prediksi lebih besar daripada harga sekarang. Yang kedua, return prediksi lebih besar dari return sekarang. Untuk saham overvalue, yang pertama, harga prediksi lebih kecil dari harga sekarang. Dan yang kedua, return prediksi lebih kecil dari return sekarang. Adapun pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan jual atau beli adalah berdasarkan return ekspektasi, yakni apakah positif atau negatif. Jika return ekspektasi positif, maka diambil keputusan beli. Sebaliknya, jika return ekspektasi negatif, maka diambil keputusan jual. Bahkan, untuk lebih konservatif, keputusan beli dapat diambil dengan berpedoman pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, keputusan beli didasarkan pada eksis return positif, sedangkan keputusan jual didasarkan pada eksis return negatif. Yang kedua, keputusan beli didasarkan pada alfa positif, sedangkan keputusan jual didasarkan pada alfa negatif. Suatu jenis saham sudah dianggap mahal atau overvalue sehingga layak untuk dijual apabila yang pertama, harga saham sekarang lebih besar dari harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang lebih kecil dari risk-free rate. Yang ketiga, average return saham sekarang lebih kecil minimum rate of return. Itu jenis saham sudah dianggap murah atau undervalue sehingga layak untuk dibeli apabila yang pertama, harga saham sekarang lebih kecil dari harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang lebih besar dari risk-free rate. Yang ketiga, average return saham sekarang lebih besar dari minimum rate of return. Return ekspektasi adalah imbal hasil investasi yang diharapkan akan diterima oleh investor di waktu mendatang. Tingkat return ekspektasi adalah keuntungan yang bakal diterima investor atau aktivitas investasinya pada sebuah perusahaan emiten di masa depan. Dalam kata lain, tingkat pengembalian tersebut banyak dipengaruhi prospek perusahaan terkait di masa mendatang. Risk return merupakan selisih antara average return dan risk-free rate. Jika average return lebih besar dari risk-free rate, maka disebut excess return positif. Sebaliknya, jika average return lebih kecil dari risk-free rate, maka disebut excess return negatif. Alpha adalah selisih antara average return dan minimum rate of return. Jika average return lebih besar dari minimum rate of return, maka disebut alpha positif. Sebaliknya, jika average return lebih kecil dari minimum rate of return, maka disebut alpha negatif. Average return merupakan return rata-rata masa lalu yang dianggap akan terjadi lagi di masa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai expected return, yaitu return yang diharapkan. Return saham adalah keuntungan atau kerugian yang dialami investor karena berinvestasi di sebuah saham perusahaan pada periode waktu tertentu. Sederhananya, return saham adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli ditambah dividen yang didapatkan setelah memegang saham tersebut dalam periode waktu tertentu. Adapun rumus atau cara perhitungan return saham yaitu R sama dengan PT kurang PT kurang 1 dibagi PT kurang 1. Terangannya, R sama dengan return, PT sama dengan harga saham periode T, PT kurang 1 sama dengan harga saham periode T kurang 1. Nah, sekarang kita masuk pada contoh.
Saya akan membandingkan 4 perusahaan dengan menggunakan expected return keempat perusahaan tersebut. Untuk mencari return ekspektasi, kita akan menggunakan Microsoft Excel sebagai penunjang dalam menghitung data historical saham perusahaan. Contoh pertama, saya akan mengambil perusahaan BBRI dan Mega. Cara menghitungnya sama seperti rumus yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Ketika kita sudah menemukan return ekspektasi saham perusahaan, maka tinggal mengubahnya ke dalam bentuk persen. Jadi, return ekspektasi BBRI adalah sebesar 0,730%. Dan untuk Mega, return ekspektasinya adalah sebesar 1,880%. Contoh selanjutnya saya mengambil PT Gudang Garam dan PT Mayora. Return ekspektasi dari PT Gudang Garam adalah minus 0,0288% dan untuk PT Mayora adalah minus 0,0001%. Kesimpulannya, setiap investor yang menanamkan modal untuk mendapatkan return yang diinginkan investor di masa yang akan datang, diperlukan untuk menganalisis terlebih dahulu apakah saham di pasar menunjukkan nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut. Return saham sangatlah penting untuk investor dan perusahaan, karena return saham digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Sekian penjelasan tentang model keputusan investasi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.